spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari peran guru agama Islam. Sebagai peran pokok guru pendidikan agama Islam, sehingga dasar dan landasan arti pengabdian disematkan di sini. Yang kedua, leadership. Kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal. Dalam arti bukan harus menjadi seorang kepala sekolah, akan tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan di sekolah, baik di kantor dengan sesama pendidik maupun di lingkungan sekolah dan kelas bersama dengan peserta didik. Berdasarkan kompetensi ini, maka guru agama Islam harus aktif, berwawasan luas, memiliki percaya diri yang tinggi, yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan, bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul, serta senantiasa memberikan solusi setiap permasalahan. Kepribadian ini hampir sama dengan kompetensi kepribadian. Perbedaan adalah pada penekanan perannya. Artinya, guru pendidikan agama Islam diharapkan memberikan warnanya. Ada beberapa strategi yang dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi guru untuk memainkan perannya secara optimal dalam pengembangan pendidikan karakter peserta didik di sekolah, yaitu yang pertama, optimalisasi peran guru dalam pembelajaran. Yang kedua, integrasi materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri yang berwawasan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Yang keempat, penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter peserta didik. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan karakter. Dan yang terakhir yaitu menjadi figur teladan bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Riyad yang telah menjelaskan poin C tadi. Selanjutnya, poin D yang akan saya jelaskan kembali mengenai tentang pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Landasan pendidikan karakter dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap umat muslim tidak boleh meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki daya saing dan juga kompetensi dalam kehidupan. Ayat ini dapat juga diartikan secara umum bahwa ada pesan Al-Quran kepada setiap muslim untuk berupaya sekeras mungkin agar generasi sesudahnya merupakan generasi yang tangguh melebihi para pendahulunya. Dalam Al-Quran, kesempurnaan manusia tidak hanya terletak pada jasadillah, berarti bukan terletak pada jasadnya, akan tetapi melalui dimensi rohanillah, manusia akan senantiasa bertahan pada posisi sebagai makhluk terbaik. Pengembangan pada sisi jasmani semata hanya akan menjatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah. Pengembangan dimensi rohani akan melahirkan akhlak terpuji. Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah Quran Surah Luqman ayat 12 sampai 24. 12 sampai 14. Walaupun terdapat banyak ayat Al-Quran yang memiliki
berkaitan dengan pendidikan karakter. Namun Quran surah Luqman ayat 12 sampai 14 ini memiliki pembahasan yang berkaitan makna paling dekat dengan konsep pendidikan karakter. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Luqman tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad atayna Luqmanal hikmata 'anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sungguh ia bersyukur pada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang pertama dari seorang Luqman, pendidikan hendaknya mempunyai karakter hikmah, yakni berpengetahuan dan berilmu. Yang kedua, pendidikan karakter yang terdapat dalam Quran Luqman di atas adalah anjuran untuk menjadi individu yang bersyukur. Yang ketiga, nilai karakter yang ada pada ayat ini adalah menjadikan tauhid dan akidah sebagai fondasi awal bagi anak sebelum anak diberikan disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Yang keempat, hendaklah bagi para pendidik untuk bertutur halus kepada anak didiknya. Yang kelima, nilai bakti seorang anak kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Yang keenam, penutupan ayat ini ditutup dengan kata ilayyal masir. Semua akan kembali kepada Allah. Akhlak atau karakter bisa kuat karena berpijak pada kalimat thayyibah, akarnya menghujam kuat ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu manusia supaya mereka selalu ingat. Ajaran Islam juga selalu mengaitkan akhlak dengan akidah dalam bentuk hubungan yang kokoh. Seorang yang berakidah baik dan benar tentu akan memiliki akhlak yang mulia. Mungkin itulah penampilan makalah kami pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah dan juga kejanggalan dalam penyampaian kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk menjelaskan materi sebelum dibuka sesi pertanyaan di grup classroom nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya atau temuannya tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangatlah penting bagi kita, bagi peserta didik,
bagi mahasiswa dalam menghadapi kehidupan yang sangat menantang pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, pendidikan karakter ini sebenarnya konsepnya tidaklah murni dari konsep kita, tapi dari luar. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mungkin perlu kita identifikasi mana yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan oleh pemakalah tadi bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan tabiat, moral, tingkah laku, dan kepribadian. Jadi maka proses pembelajarannya harus mampu mengarahkan, menanamkan nilai kebaikan kepada peserta didik yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana seorang guru mata pelajaran yang mata pelajarannya adalah PAI, dia menggali dari mata pelajaran PAI itu nilai-nilai tingkah laku yang bisa diterapkan kepada peserta didiknya. Apa tujuannya pendidikan karakter ini juga sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah mengembangkan potensi afektif. Nah, mengembangkan potensi afektif peserta didik. Kemarin kita sudah, ini analisis ya, makalahnya perlu dianalisis. Kalau tujuannya adalah mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, bagaimana kita mengetahui potensi afektif itu? Kita harus merujuk kepada KI ya, KI PAI yang ada di madrasah. KI itu yang harus dianalisis, dikaji, dibahas apa saja nilai-nilai karakter dalam KI 1, KI 2 yang terdiri dari sikap sosial dan sikap spiritual. Itu tugas guru PAI menurunkannya menjadi nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Nah, karena itu tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi afektif. Potensi afektif mana yang mau dikembangkan? Kembali rujuk kepada kompetensi inti pembelajaran PAI yang ada di PMA yang sudah kita bahas minggu kemarin. Satu. Yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, dan karakter bangsa. Nanti kita sebagai guru harus tujuannya akan mengembangkan kebiasaan dan perilaku. Kalau kebiasaan dan perilaku, maka pendidikan karakter itu dia tidak berbentuk mata pelajaran atau konten, tetapi yang bersifat ilmu pengetahuan. Karakter itu dia berbentuk nilai yang ditanamkan kepada peserta didik melalui keteladanan Anda sebagai guru, melalui pembiasaan, melalui kisah-kisah. Nanti kebiasaan itu, keteladanan itu dicontoh oleh siswa dan diamalkan dalam kehidupannya. Itu yang karakter dalam Islam itu. Ya. Jadi Anda ingin membiasakan anak berperilaku jujur, maka kejujuran itu tidak diajarkan, tidak hanya diajarkan, tidak dijelaskan jujur apa ayat Al-Quran tentang jujur, itu bukan pendidikan karakter. Tetapi itu hanya memberi pengetahuan tentang perilaku jujur. Tetapi pendidikan karakternya di mana? Kalau Anda sebagai guru menunjukkan sikap jujur kepada peserta didik, lalu memberikan kebiasaan-kebiasaan kepada peserta didik, sehingga terdalam diri peserta didik itu tertanam sikap jujur. Jadi pendidikan karakter itu dia bersifat menanamkan, bukan mengajarkan. Oleh sebab itu dia melingkupi seluruh nilai-nilai yang ada dalam mata pelajaran yang kita ajarkan di PAI. Apakah nilai-nilai akidahnya, ketauhidannya,
Bagaimana nilai-nilai akidah anak kita? Apakah nilai-nilai ibadahnya, nilai-nilai akhlaknya, itu bisa digali dari ketiga aspek ajaran agama itu, digali nilai-nilainya, itulah yang perlu ditanamkan dalam konteks pendidikan karakter. Nanti dia menjadi kebiasaan dan perilaku. Nah, ini yang berat bagi kita ya. Yang ketiga, tujuan pendidikan karakter itu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Karakter kepemimpinan, anak jangan dimanjakan. Anak harus diberi pengalaman hidup sehingga dia mampu memimpin dirinya dan memimpin orang lain. Sebagai anak yang hidup nanti tantangannya sangat berat. Maka guru harus dari awal sekarang ini menanamkan sikap rasa kepemimpinan itu kepada peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, itu ya. Anak ditanamkan karakter mandiri, ya, kreatif, berwawasan kebangsaan. Harus ditanamkan wawasan kebangsaan sehingga anak tidak lahir nanti dia tidak hidup dalam dunia yang sempit. Dia harus siap bersaing dengan orang agama apapun. Dia siap bersaing dengan orang berbudaya apapun. Maka anak dari sekarang harus dikenalkan hidup beragama, berbudaya, berbangsa. Itu tujuan pendidikan karakter itu kalau kita gali ya dalam makalah tadi yang sangat menarik. Tadi makalahnya sangat lengkap. Bahkan di dalam makalah tadi juga sudah dijelaskan ada yang buka share screen ini. Siapa ini? Tolong ditutup dulu. Siapa ini? Itu siapa yang buka screen? Ya. Rahmat ya? Bukan? Bukan, Pak. Masa ada buka screen? Bukan tadi pemakalahnya menyampaikan PowerPoint, bukan makalah yang di-share ya. Itu kritikan juga. Nah, oke, tadi ditambahkan juga oleh pemakalah tentang bagaimana nilai-nilai karakter yang ada dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran. Nah, menurut saya, catatan saya kepada saudara, satu, perdalamlah kajian tentang ini, tentang pendidikan karakter, apalagi dalam Al-Quran dan hadis itu bisa jadi judul penelitian Anda. Anda gali. Tadi sudah dicontohkan oleh pemakalah satu ayat tentang pendidikan karakter. Nanti digali lagi. Pendidikan apa namanya dalam surat apa, dalam ayat apa, itu bisa digali itu. Umpamanya perilaku jujur dalam Al-Quran dan cara menanamkannya kepada peserta didik. Nah, itu bisa diajarkan bisa jadi judul skripsi nanti. Umpamanya nilai-nilai karakter dalam ayat ini dan cara mendidiknya, menanamkannya kepada peserta didik. Nah, coba Anda cari itu. Itu saya beri catatan kepada Anda dalam makalah kita ini supaya nanti bisa menjadi bahan kajian lebih mendalam dan bisa jadi proposal skripsi Anda ya. Jadi di samping penelitian kualitatif, kuantitatif yang sifatnya adalah penelitian lapangan, penelitian pendalaman materi-materi KPAI-an kita melalui ini bisa juga dilakukan. Barangkali itu tadi juga sudah dibahas bagaimana surat-surat Luqman menanamkan karakter kepada anak. Yang terakhir, di dalam Islam itu, kalau merujuk kepada surat Luqman tadi, karakter yang dari urutannya adalah yang perlu ditanamkan kepada anak adalah yang perlu diperkuat adalah nilai-nilai keimanan. Ya, karakter keyakinan kepada Tuhan itu adalah itu yang paling penting. Bagaimana seorang orang tua, pendidikan karakter bukan hanya guru ya, orang tua juga menanamkan pendidikan karakter, guru juga, masyarakat juga. Guru, orang tua ya, bagaimana anak dalam konteks KPAI-an kita menanamkan keimanan. Nah, ini juga perlu diperdalam ini. Bagaimana konsep penanaman keimanan di dalam Islam? Ini juga bisa diperdalam dalam skripsi Anda nanti ya. Konsep penanaman keimanan dari awal, dari muda sampai apa. Tadi kan ayat, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan syirik kepada Allah. Oke. Barangkali itu saja
yang perlu diperdalam oleh Anda berdasarkan catatan-catatan makalah tadi. Makalahnya sudah bagus. Cuman sayangnya makalahnya sudah dibuat PowerPoint-nya, yang di-share-nya makalahnya. Harusnya yang di-share adalah bukan makalah, yang di-share adalah PowerPoint. Makalahnya tuh tinggal dibaca saja. Saya kira minggu depan itu kelompok selanjutnya yang di-share itu adalah PowerPoint-nya. Makalahnya dibaca saja nanti bila ada waktu luang. Yang di dalam presentasi ini makalah saja supaya tidak terlalu panjang. Nanti saya beri pengantar. Oke, terima kasih. Sudah saya siapkan di Google Classroom absen. Google Classroom sudah saya siapkan absen. Kemudian materinya juga saya sudah sangkutkan di sana. Di bawah materi itu silahkan berdiskusi, membuat pertanyaan. Nanti saya lihat siapa kelompok. Setiap kelompok harus membuat satu buah pertanyaan seputar pendidikan karakter, dan nanti pemakalah menanggapinya. Bisa langsung dibuat di sana. Kalau rasanya tidak kurang puas, boleh buat voice note di WA untuk menjawabnya. Ini tambahannya ya. Boleh kalau nanti ada pertanyaan, nanti buat voice jawabannya melalui voice note WA, boleh juga di grup supaya bisa didengar oleh kita bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat-sehat semua. Ya, cukup kuliah kita setengah jam melalui Zoom, nanti dilanjutkan di Google Classroom. Oke, oke ya. Oke, Pak. Nggak usah bertanya dulu ya. Kalau di sini bertanya nanti lebih banyak paket Anda habis nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan link Zoom-nya ke Anda ya, rekamannya.